Selamat hari Minggu kami ucapkan kepada seluruh warga jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan Banyuwangi yang hari ini mengikuti ibadah Paskah. Ibadah Paskah hari ini disertai pelayanan perjamuan kudus yang menggunakan tata ibadah khusus sehubungan dengan situasi khusus belakangan ini. Ibadah perjamuan kudus tetap kita laksanakan di rumah bersama dengan keluarga. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mulai ibadah kita hari ini dengan bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 454, bait yang pertama dan yang kedua. Yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengkhususkan ibadah kita hari ini di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, ada pada saudara semua. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita patut mengucapkan syukur kepada Allah oleh karena kita masih diberi kesempatan untuk merayakan hari Paskah saat ini, hari kemenangan iman kita. Meskipun berbagai pencobaan sedang menghadang dan mendera kita, namun Kristus selalu mengajak kita untuk bangkit bersamanya
menuju kemenangan yang sejati. Oleh sebab itulah Rasul Paulus bersaksi di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 14 dikatakan demikian. Allah yang telah membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Demikianlah firman Tuhan sebagai tema ibadah dalam ibadah Paskah hari ini. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama merespon tema ibadah ini dengan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 188, bait yang pertama, Kristus bangkit soraklah. Yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan dengar menghayati firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tiba saatnya ya Bapa, kami bersama dengan umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing akan menghayati akan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami untuk mengerti, menghayati, serta melakukan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami hamba-Mu siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman pada saat ini tercantum di dalam Matius 28 ayat 1 sampai 10. Yang demikian firman-Nya. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi ke kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebagai ayat nas kita hari ini mengambil ayat yang ke-8 yang demikian. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada
murid-murid Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah diceritani oleh teman saya. Kapan lalu dia bercerita tentang rasa takut. Dia menceritakan tentang rasa takut yang membunuhnya, sehingga dia juga membuat satu tulisan, rasa takut ini membunuhku. Setelah saya bertanya apa yang ia takutkan, ternyata teman saya ini takut kehilangan orang yang dicintainya, saudara. Ini tentu juga dialami oleh para muda-mudi yang sekarang jatuh cinta, atau baru pacaran, atau baru tunangan, atau baru menikah. Dengan perasaan-perasaan yang dengan segudang cinta itu, saudara pasti punya ketakutan kehilangan seseorang yang Anda cintai. Atau mungkin bukan hanya soal kekasih, bukan hanya soal pacar. Orang tua juga bisa takut kehilangan anaknya. Karena itu kemudian orang tua memproteksi anaknya sedemikian rupa dengan alasan takut kehilangan. Bahkan ketika anaknya sudah dewasa sekalipun, terkadang masih diperlakukan seperti anak kecil, seperti anak yang remaja. Bahkan anaknya sudah kebelet kepengen menikah, orang tua masih gandoli, jangan anakku, bapak ibu takut kehilanganmu. Saudara-saudara, ternyata ini juga sering dialami oleh banyak orang, bahwa rasa takut itu bisa membunuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tinggalkan soal bunuh-membunuh dan kita fokus kepada soal kata takut. Karena ternyata ada banyak bentuk rasa takut yang setiap hari bisa mendera kita. Begitu sering, begitu banyak ragamnya, sehingga saudara, kalau satu hari saja kita bisa hidup tanpa rasa takut, ini sudah sebuah pencapaian yang besar. Ini sudah sebuah pencapaian yang luar biasa. Ada sebuah pemikiran yang menarik mengenai rasa takut. Katanya kalau kita dibilang jangan membunuh, ini tentu mudah. Kalau dibilang jangan mencuri, ini pun juga tidak sulit bagi kita, Bapak Ibu, untuk kita tidak melakukannya. Atau mungkin sampai hari ini panjenengan belum pernah melakukan yang namanya membunuh, kecuali mungkin membunuh coro, membunuh semut gitu ya. Tetapi kalau membunuh sesama manusia, ini tentu panjenengan barangkali sampai hari ini belum pernah melakukannya. Atau mungkin juga ada kata jangan mencuri, kita mungkin juga belum pernah melakukannya. Itu juga tidak sulit untuk tidak kita lakukan. Tetapi Bapak Ibu, mari kita renungkan, mengapa begitu sulit ketika kita disuruh untuk jangan takut? Bukankah itu harusnya sama saja bahayanya, Bapak Ibu, karena ada kata jangan? Bukankah ini sama saja tidak bolehnya? Nah, Bapak Ibu, kata-kata ini membuat saya kemudian merenungkan, iya ya, ada benarnya ya. Kalau kita disuruh jangan membunuh iso, jangan mencuri iso, tetapi kalau disuruh jangan takut, kok pergumulan kita luar biasa ya. Saudara-saudara, tetapi bolehlah kita renungkan secara mendalam
Bagaimana ketika kita membiarkan rasa takut itu berkecamuk di dalam diri kita? Seringkali justru pertanyaannya, itu membantu menyelesaikan masalah kita apa tidak? Yang terjadi Bapak Ibu tidak. Yang terjadi malah ya, menambah lebih banyak lagi masalah yang ada di dalam kehidupan kita, karena kita sudah dirajai oleh ketakutan. Kita bisa stres, kita bisa depresi dampak dari ketakutan, kita bisa kehilangan sukacita, dan kita bisa semakin lupa kepada siapa kita seharusnya menggantungkan rasa tenang dan aman kita. Bapak Ibu Saudara, di hari Paskah ini mari kita kembali refleksikan. Tampaknya mengatasi rasa takut manusia itu menjadi salah satu fokus kedatangan Yesus, selain menggenapi rencana Allah untuk menganugerahkan kita dengan keselamatan kekal. Saudara, kalau boleh dibilang, saya pun juga pernah takut ketika saya mau masuk teologi, sudah diterima ya, atau sebelum diterima masih tes, itu juga takut. Sukacita sih ya, ada yang membiayai masuk teologi ya, suruh tes, tapi takut juga, saya ini diterima enggak ya. Kemudian setelah diterima Bapak Ibu, takut dan sukacita juga. Takut nanti saya bisa lulus apa enggak ya, sukacitanya karena sudah diterima. Begitu pula Bapak Ibu, ketakutan dan sukacita itu berjalan beriringan di dalam kehidupan saya. Ketika saya mau menikah, usia sudah hampir 30 waktu itu ya, belum ada tanda-tanda punya modal yang lebih untuk menikah gitu. Tetapi ada keinginan ya untuk berkeluarga, berumah tangga. Ada ketakutan tersendiri ketika hari pernikahan itu tiba. Aduh, modalnya cek modal dengkol ya, tetapi harus menghidupi kehidupan rumah tangga, kehidupan berkeluarga. Saudara, itu tidak berhenti juga. Di satu sisi momen perkawinan itu membuat saya menjadi sukacita, tetapi di sisi lain ada pertanyaan-pertanyaan besar yang mungkin menggelisahkan, membuat kita bisa menjadi takut. Mampukah saya menjalani kehidupan berumah tangga misalnya? Atau saudara, kemudian setelah menikah apa ketakutan itu berhenti? Tidak. Ketika saya punya anak pertama ya, Kinar itu ya, saudara, pertanyaan kembali, sukacita. Atau bahkan sebelum Kinar lahir, ketika istri mulai awal-awal hamil, sukacita. Oh, istri saya hamil, berarti saya ini ya jantan beneran, kira-kira kan, sukacita. Tetapi ada ketakutan tersendiri. Bisa enggak ini saya ini nanti menjadi bapak yang benar-benar ya menghidupi keluarga termasuk anak-anak saya dengan baik. Ini baru anak satu Bapak Ibu Saudara. Anak dua, selisihnya tidak sampai 2 tahun. Antara seneng, antara takut, khawatir. Anak nomor 1 kasih sayangnya belum cukup, sudah ditambahi berkat lagi gitu ya, kehadiran anak yang nomor 2 Bapak Ibu. Sukacita yes, tapi juga disertai rasa takut ini Bapak Ibu. Itu pula anak ketiga dan seterusnya. Artinya sampai hari ini pun kita ini adalah orang-orang yang rentan ada dalam situasi seperti Maria di ayat 8. Duo Maria yang mengalami rasa takut dan sukacita pada saat yang bersamaan.
Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin inilah alasan Tuhan untuk menyapa kita terus, alasan Tuhan untuk mengasihi kita terus. Karena Bapak Ibu, kalau kita mau mencari dan mencermati tulisan-tulisan keempat Injil, kita akan mendapati catatan mengenai banyaknya teguran Tuhan Yesus agar kita jangan takut. Dan ini ada begitu banyak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus hendak lahir di tengah dunia ini, malaikat juga memberitakan berita kepada gembala-gembala, kepada Yusuf, kepada Maria, dengan kalimat yang pertama diucapkan adalah jangan takut. Kepada orang miskin, kepada orang buta, kepada orang lumpuh, Yesus katakan jangan takut. Kepada murid-murid yang setelah ditinggalkan Tuhan, mereka serasa tidak punya harapan, mereka ditinggalkan oleh guru mereka. Dan ketika mereka sesudah diceritani Yesus yang bangkit sekalipun, apakah rasa takut itu hilang? Tidak. Mereka bahkan bertemu dalam situasi pintu-pintu dikunci, Bapak Ibu. Rasa takut itu rentan ada di dalam diri manusia, tetapi persoalannya adalah rasa takut itu tidak boleh merajai kehidupan kita. Maka kita belajar dari Maria hari ini, di tengah rasa takutnya yang tidak menjumpai mayat Yesus di dalam kubur itu, harapan Maria bisa berjumpa dengan mayat Yesus. Tetapi malaikat katakan, ya, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Bapak Ibu, sampai di ayat 7 dikatakan bahwa Maria diminta untuk segera pergi dan katakan, jangan terus menangis di kubur. Tetapi malaikat itu menghendaki Maria atau duo Maria itu harus segera pergi dan mengatakan kepada para murid-murid Yesus yang lain. Tetapi apa yang terjadi? Apakah rasa takut Maria ini selesai? Tidak, Bapak Ibu. Hanya persoalannya Maria tidak lagi dirajai oleh ketakutan, sekalipun kadar ketakutan itu masih ada. Walaupun ketakutan itu masih ada, tetapi kebangkitan Kristus itu lebih membawa dampak pada sukacita kehidupan duo Maria, sehingga dikatakan di ayat 8, mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, berita Paskah mengajak kita bersama, kita segera bangkit dari ketakutan kita. Jangan berlama-lama berada di dalam kegelisahan, berada di dalam kegalauan hidup, berada di dalam ketakutan yang merajai kehidupan kita. Tetapi kita harus seperti dawuhnya Gusti Yesus di ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saudara-saudara,
sampai hari ini kita masih dibayang-bayangi juga oleh wabah virus COVID-19 atau dikenal dengan virus corona ini. Saudara, ini semua bisa mengundang ketakutan, kepanikan, kegelisahan dalam hidup kita. Memang berulang-ulang saya katakan, kita tidak boleh ngeremeh nih, gampang nih, sembrono. Tetapi di sisi lain, kita juga jangan sampai dirajai oleh ketakutan-ketakutan yang merajai kehidupan kita. Yesus kembali mengingatkan kita, jangan takut. Ia yang sudah mengalahkan kematian, Ia juga yang akan menuntun perjalanan hidup kita. Seperti firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18 mengatakan demikian, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kristus yang bangkit, yang mengasihi kita, kiranya dapat kita hayati kebangkitannya, dan kita tidak lagi dirajai oleh ketakutan-ketakutan yang ada di dunia ini, tetapi kita dikuasai oleh kasih Kristus yang bangkit, yang memenangkan kita, yang juga membuat kita tidak lagi dirajai oleh ketakutan. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dipersilakan untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan tidak baik hanya disampaikan sebatas bibir, tapi lebih baik firman itu dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, baiklah bersama orang-orang percaya di atas permukaan bumi, kita selalu dan selalu memperbarui keimanan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita melakukan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memasuki pelayanan perjamuan kudus Paskah hari ini. Saudara-saudaraku, Paskah adalah perayaan kemenangan Kristus yang terwujud melalui kebangkitannya, mengalahkan kematian, sekaligus mengalahkan segala bentuk kesengsaraan dan belenggu dosa. Oleh sebab itu, Paskah merupakan perayaan kemerdekaan Kristen yang diletakkan Allah sebagai dasar kehidupan gerejanya. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan Injil dan iman Kristiani.
Demikianlah kata Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14. Saudara-saudara, gereja di sepanjang abad merayakan hari kemenangan ini dengan sakramen perjamuan kudus. Sebab Kristus senantiasa mengajak kita untuk bersatu dalam kemenangannya, sekaligus bersatu dengan tubuh dan darahnya, seperti yang difirmankannya. Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu. Lukas pasal 22 ayat 15. Mari kita sambut pelayanan perjamuan kudus hari ini dengan penuh sukacita. Kita memuliakan Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 169, bait 1 dan 2, memandang salib Rajaku. Ini marilah kita datang menghampiri meja perjamuan untuk menerima anugerahnya yang telah dinyatakan kepada kita melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Sekali lagi, marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah-Nya. Mari kita bersama menghayati nyanyian dari Kidung Jemaat 35, bait yang pertama, tercurah darah Tuhanku. Menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin.
Saudara-saudara, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan hendaknya engkau mengenang yang demikian. Ketika merayakan perjamuan Paskah bersama dengan para murid-Nya, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid-murid-Nya sambil bersabda, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosa-dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematianku dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku." Terimalah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu demi pengampunan dosa-dosamu. Perbuatlah ini dan jadikanlah sebagai peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Semuanya telah tersedia, maka sekarang makanlah. Setelah makan roti bersama dengan para murid-Nya, Tuhan Yesus mengambil cawan, menuangkan anggur, lalu memberikannya kepada para murid-Nya sambil bersabda, "Terimalah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosa-dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku." Terimalah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, tercurah bagi kamu demi pengampunan dosa-dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta penantian akan kedatanganku. Semuanya telah tersedia, maka sekarang minumlah. Saudara-saudara, perjamuan kudus kita telah usai. Marilah kita undur dari meja perjamuan Tuhan ini dengan sukacita, sambil mengingat firman Tuhan yang demikian, "Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Terdapat di dalam Galatia pasal 2 ayat 20.
jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menyerahkan persembahan minggu dan juga persembahan syukur perjamuan kudus. Firman Tuhan yang mendasari kita menyerahkan persembahan pada saat ini diambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di dalam menyerahkan persembahan, kita iringi dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 222 ayat yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Oleh karena kemurahan kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan, karena Engkau telah beserta kehidupan kami di tengah segala perjalanan hidup dan kesulitan yang kami hadapi. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga bersyukur hari ini kami dapat mengenang serta menghayati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan di dalam pengenangan kami akan hari kebangkitan Tuhan Yesus atau hari Paskah, kami juga bersama telah menerima pelayanan perjamuan kudus. Dan kiranya perjamuan kudus yang telah kami terima ini Tuhan, menguatkan iman percaya kami di dalam kami mengikut Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Allah sendiri yang bekerja atas kehidupan kami di tengah segala perjalanan hidup yang akan kami hadapi di masa-masa yang akan datang. Kami menyeru di hadapan-Mu Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara kami yang harus mengalami berbagai persoalan termasuk menghadapi wabah COVID-19 ini. Kiranya kami bersatu padu antar sesama anak bangsa untuk boleh melewati masa-masa sulit ini bersama dengan Tuhan. Kiranya ini juga semakin mendewasakan hidup anak-anak-Mu, hidup gereja Tuhan, agar kami lebih semangat lagi menjalani kehidupan ini walaupun di tengah kesulitan-kesulitan yang ada. Kami percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami berdoa untuk setiap umat Tuhan di rumah mereka masing-masing dengan tanggung jawab mereka masing-masing. Kiranya Tuhan yang akan selalu memberkati dan beserta kehidupan mereka hari demi hari. Kami juga menyerahkan kehidupan kami seutuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan pula persembahan yang telah kami kumpulkan hari ini. Kiranya ini menjadi sarana yang baik bagi tumbuh kembangnya gereja-Mu, terutama untuk melakukan panggilan Tuhan melalui kegiatan-kegiatan gerejawi, baik dari sisi koinonia
marturia, diakonia, dan juga penata layanan, seluruh kegiatan-kegiatan gerejawi dapat kami lakukan dengan sebaik-baiknya, menanggapi merespon panggilan Tuhan di dalam kehidupan gerejamu. Terima kasih Bapa, akhirnya kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Inilah doa kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara, ibadah kita hari ini akan usai. Kita lanjutkan peribadatan kita dalam hidup sehari-hari secara nyata. Saudara masuki kehidupan saudara dalam damai sejahtera Tuhan. Saling melayanilah satu dengan yang lain di dalam kasih. Dan ingatlah selalu akan firman Tuhan hari ini. Bangkitlah bersama-sama dengan Kristus dan ikutlah menikmati kemenangan bersama dengan Dia yang telah bangkit. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai saudara-saudara. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 248A bait 1 dan 6. Yesuslah Raja yang menang. Seputar
Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Dia. Terimalah berkat-Nya. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan saudara-saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.